Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9C dan 9D. Hari ini kita akan belajar matematika di semester 1 tahun ajaran 2020 dan 2021. Oke, bab pertama adalah perpangkatan dan bentuk akar. Yang pertama akan kita pelajari hari ini adalah bilangan berpangkat, yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan berpangkat seperti yang biasanya kalian ketahui, misalnya itu ada angka 1 kuadrat. Ini contoh ya. Contoh. 1 kuadrat itu artinya 1 dikali 1. Hasilnya berapa, Nak? 1. Oke, pintar. Bilangan berpangkat bulat positif lainnya misalnya 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 2. Caranya adalah kali 2 kali 2. Jadi 2-nya itu dikalikan sebanyak 3 angkanya. Jadi ini kan angkanya ada 3. Berarti angka 2-nya ini ada 1, ada 2, ada 3. Tuh. Sama dengan berapa nih? 2 kali 2 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Dan seterusnya. Ini adalah bilangan berpangkat bulat positif. Kenapa dibilang berpangkat bulat positif? Karena pangkatnya itu adalah bilangan bulat yang positif. Oke, selanjutnya karena kalian sudah paham apa itu bilangan berpangkat bulat positif, ini adalah soal latihan untuk bilangan berpangkat bulat positif. Tapi jangan bahagia dulu ya, selain 5 soal ini akan nanti soal berikutnya. Sebentar. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat perkalian bilangan berpangkat positif. Sifat perkalian yang perlu kalian pegang adalah jika ada suatu bilangan berpangkat positif dikalikan dengan suatu bilangan berpangkat positif di mana bilangan pokoknya, ini adalah bilangan pokok ya, itu sama, maka dia akan menjadi penjumlahan pangkatnya seperti ini. Tapi bilangan pokoknya tetap sama. Masih bingung? Oke, Ibu jelaskan secara gamblang dengan angka langsung ya. Yaitu yang pertama, contoh. Yang pertama, misalnya ada 5 pangkat 2, kita kalikan dengan 5 pangkat 3. Hasilnya berapa? Kalian gak perlu capek-capek lagi deh. 5 kali 5, habis itu dikalikan lagi 5 kali 5 kali 5. Itu capek banget. Kalau misalnya kalian sudah bisa pakai sifat bilangan berpangkat positif, yaitu sifat perkalian, caranya mudah banget, yaitu 5 dipangkatkan 2 tambah 3. Hasilnya adalah 5 pangkat 5. Gitu aja ya. Kalau misalnya kalian mau mencari 5 pangkat 5 itu berapa, ya sudah kalian cari aja. Berarti 5 pangkat 5 itu hasilnya perkalian. Ngerti ya? Sekarang bagaimana jika kalau sifat perkalian itu memiliki sebuah variabel? Nah, kalau punya variabel, kita pastikan dulu bilangan pokoknya itu harus sama. Misalnya variabelnya ada Y. Y pangkat 2 dikalikan dengan Y pangkat 3. Nah, ini adalah bilangan pokoknya. Sudah sama-sama Y kan? Berarti hasilnya adalah Y. Pangkatnya berapa? Pangkatnya tinggal kita jumlahkan 2 tambah 3. Hasilnya adalah Y pangkat 5. Bagaimana kalau misalnya ada sebuah angka atau koefisien di depan variabel? Tuh. Misalnya ada angka 3M pangkat 2 dikalikan M sama dengan berapa anak-anak? Oke, pokoknya kita sama ya, variabelnya udah sama-sama M, berarti nanti hasilnya pasti dia M.
Sekarang ingat perkalian aljabar waktu kelas 7 dan kelas 8. Kalau misalnya di sini ada angka 3, ingat ya yang berpangkat 2 ini cuman M-nya. 3 ini tidak dipangkatkan 2, kecuali kalau misalnya dia ada tanda kurungnya, berarti 3-nya dipangkatkan 2. Sedangkan ini tadi tidak ada tanda kurungnya, berarti yang dipangkatkan 2 cuman M-nya. Dan 3-nya ini kalau misalnya di sini ada angka 3, di sini ada angka berapa? Kalau tidak ada angka berarti dia auto 1 ya. Berarti seperti aljabar waktu kelas 7 dan kelas 8, kalau misalnya perkalian, koefisien ketemu koefisien kita kalikan, berarti 3 kali 1 yaitu 3. Nah, M sama M sudah sama-sama M. Sekarang tinggal pangkatnya kita jumlahkan. Kalau misalnya tidak ada pangkat dia auto 1. Berarti 2 tambah 1 adalah 3. Berarti 3M pangkat 3. Paham ya? Oke, untuk lebih memahami sifat perkalian bilangan berpangkat positif, Ibu kasih soal 678 ya, dipahami ya dan dikerjakan. Selanjutnya akan ada sifat untuk pembagian. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat pembagian bilangan berpangkat positif. Sifat pembagian ini kita bisa pegang formulanya apabila ada bilangan pokok M, misalnya M itu adalah suatu bilangan pokok yang punya pangkat A dibagi dengan M berpangkat B, itu bentuknya bisa kalian ubah menjadi pecahan juga seperti ini, sama aja ya. M pangkat A per M pangkat B itu bisa kalian hitung dengan cara M pangkat A min B. Ingat jangan ditukar ya, dimana pembagi dan yang dibagi jangan ketukar. Misalnya A itu adalah yang akan dibagi dengan pembagi B, berarti A kurangi B. Ini juga atas kurangi bawah, A kurangi B, maka A kurangi B. Kecuali kalau misalnya nanti ada soal, misalnya 2 pangkat A per 2 pangkat B. Salah kebalik. Misalnya nanti ada soal yang bilang di sini 2 pangkat B dibagi 2 pangkat A, itu yang mana duluan yang harus ditulis atau yang harus dikerjakan? Berarti kan yang atas duluan, berarti B dikurangi A. Jangan kebalik, pokoknya bagian atas dikurangi bagian bawah, atau yang mana yang akan dibagi. Yang akan dibagi kan yang atas nih, B, dengan pembaginya itu yang di bawah A. Berarti pembagi dikurangi sama yang akan dibagi. Yang akan dibagi dikurangi dengan pembaginya. Oke, langsung Ibu kasih contoh ya. Misalnya ada 7 pangkat 3 dibagi 7 pangkat 2. Ini bilangan pokoknya udah sama-sama 7 ya. Berarti hasilnya pasti bilangan pokoknya 7. 3 kurangi 2 adalah 1. Berarti 7 pangkat 1. Karena dia pangkat 1 tidak perlu kalian tulis lagi. Bisa kalian tulis 7 saja. Oke, gampang ya. Kalau misalnya kita pakai sebuah variabel nih. Ada 2M pangkat 3 per 2M pangkat 2 deh. Nah, ini kan bilangan variabelnya udah sama nih, sama-sama M. Kalau kalian bingung nih mau dikurangi atau gimana, kita pakai coret-coret aja. Misalnya 2 sama 2 angkanya sudah sama kan, bisa kita coret. Sekarang ada M pangkat 3 dan M pangkat 2. Gampangnya sih hasilnya pasti M3 kurangi 2 adalah 1. Berarti M saja jawabannya. Tapi kalau misalnya nih kalian lupa caranya bagaimana, bisa nih kalian jabarkan. Di atas kan M-nya ada 3, 1, 2, 3. Di bawah M-nya ada berapa? Ada 2, 1, 2. Bisa langsung kalian coret seret, sisa M-nya berapa? Yaitu M-nya ada 1. Sama saja sih, tergantung ingatan kalian
Ingat nggak kalau misalnya pembagian itu tinggal dikurangi? Kalau misalnya ingat ya udah langsung kalian kurangi aja. Tapi kalau misalnya kalian tidak ingat tinggal dikurangi, ya kalian harus jabarkan biar kalian tahu bagaimana cara mengerjakannya. Misalnya yang di atas itu M-nya ada berapa nih? M-nya ada 3, berarti kalian tulis M-nya 3, 1, 2, 3. Yang di bawah M-nya berapa? Ada 2, berarti M-nya kalian tulis 2. Nah, sama-sama seret, sisa M yang tersisa yang mana? Adalah M, gitu ya. Oke, untuk soal sifat pembagian, Ibu tuliskan dulu ya. Oke, ini adalah soal untuk sifat pembagian. Oke, selanjutnya adalah sifat perpangkatan bilangan berpangkat positif. Untuk sifat perpangkatan, misalnya ada sebuah bilangan positif A pangkat M yang dipangkatkan lagi dengan N, itu adalah kedua pangkat ini nanti akhirnya akan dikalikan, yaitu A pangkat M kali N atau A pangkat MN. Oke, langsung kita kasih contohnya aja ya. Contoh yaitu yang pertama misalnya ada angka 2, pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti 2 pangkatnya adalah 2 kali 3, yaitu 2 kali 3 hasilnya adalah 2 pangkat 6. Ingat ya, beda dengan yang perkalian tadi. Perkalian tadi kan itu misalnya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Itu hasilnya 2 tambah 3, 5. Beda ya, kalau yang ini adalah 3 pangkat 2 pangkat lagi 3. Jadi udah dipangkatin lagi, maka pangkatnya itu harus dikali. Jadi 2 kali 3 adalah 6. Ingat bedanya, jangan disamakan. Oke, mengerti ya, paham ya? Kalau misalnya sekarang ada variabel P. P pangkat 3 akan kita pangkatkan lagi jadi 2. Akan kita pangkatkan lagi dengan 2. Jadi P pangkat 3 kali 2, 6. Gampang ya, nggak usah bingung ya. Oke, latihan untuk sifat perpangkatan bilangan berpangkat positifnya ini ya, dikerjakan. Oke, masih sifat perpangkatan, dimana ini perpangkatannya itu dalam bentuk perkalian. Jadi misalnya di sini ada A kali M, itu kita pangkatkan 2, itu artinya adalah A pangkat 2 dikali M pangkat 2. Oke, contohnya misalnya ada 2A itu kita pangkatkan 2, artinya adalah 2 pangkat 2 dikalikan A pangkat 2. Hasilnya adalah 4A kuadrat. Itu ya. Kalau misalnya ada P, Q, misalnya ada 3, kita pangkatkan 2, itu berarti 3-nya dipangkatkan 2 dikali dengan P-nya pangkat 2 dan Q-nya pangkat 2. Hasilnya adalah 9P kuadrat Q kuadrat. Oke, paham ya? Ini soal latihannya nomor 13. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pangkat bilangan negatif. Pangkat bilangan negatif itu misalnya contoh 1/4. Ini bisa kita tulis jadi 4 pangkat min 1. Berarti yang di bawah ini kalau naik ke atas pangkatnya jadi pangkat min 1. Kenapa pangkat min 1? Karena di sini pangkatnya positif, di bawah positif, jadi dia naik ke atas jadi pangkatnya negatif. Ya. Sekarang misalnya 1/2 pangkat 3. Ini sama bentuknya dengan 2 pangkat min 3. Jadi kalau dia naik pangkatnya jadi min 3 ya. Bagaimana kalau misalnya di atasnya ini bukan 1? Oke, kita misalnya ada 2/3 pangkat 2. Nah, bagaimana bentuknya, bentuk pangkat negatifnya yaitu 2 dikali 3 pangkat min
2. Ini ada bentuk pangkat negatifnya. Jadi anak-anak gak usah bingung ya, pangkat negatif itu apa, cuma tinggal ditambahin negatif aja. Dari mana dapatnya? Itu apabila dia sebuah pecahan, dia berada di bawah, gitu ya. Pangkat yang ada di bawah. Paham ya? Kalau misalnya nih, ada 2 pangkat 2 per 4 pangkat 2, pangkat 3 deh biar ada bedanya. Pangkat 3. Nah, itu bentuknya akan berubah menjadi 2 pangkat 2 karena 2 pangkat 2 ini kan ada di atas, jadi dia tetap positif ya. Nah, itu dikali dengan yang di bawah ini kalau pindah jadi 4 pangkat min 3. Ya, kalian gak perlu bingung ya, perubahannya cuma seperti ini. Oke anak-anak, ini soal nomor 14 dan 15. Yang nomor 14, ubah dia menjadi pangkat bilangan negatif. Bagaimana bentuknya tadi perubahannya. Dan nomor 15, ubah dia menjadi pangkat bilangan positif. Bagaimana tadi kalau misalnya menjadi negatif, dari negatif menjadi positif, positif menjadi negatif. Oke.